Shalom Bapak Ibu, dengan kami di 5 menit penuh harapan kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita sampai kepada hakim yang ketujuh yang dicatat oleh Alkitab kita Bapak Ibu, yaitu Hakim Yair. Bapak Ibu, setelah kita melihat hakim yang kedua, Tola bin Pua bin Dodo, 23 tahun lamanya memerintah. Kemudian sekarang Yair. Tapi kalau diamati sungguh-sungguh Bapak Ibu, mereka melayani di tahun yang bersamaan, tumpang tindih tahun di antara Yola dan Yair. Maksud saya Tola dan Yair Bapak Ibu, tumpang tindih. Mereka sama memerintah si Yair ini selama 22 tahun. Dan di masa ini ada ketenangan di Israel ketika dipimpin oleh Tola bin Dodo maupun oleh Yair. Nah, Yair artinya, namanya hakim ini, Yair ini, orang yang menyadarkan atau orang yang memberi terang. Saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu, Hakim-Hakim 10, Bapak Ibu ayat 3-5. Firman Allah berkata demikian. Sesudah dia itu maksudnya Tola bin Dodo itu Bapak Ibu. Bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, cukup menarik yang dicatat oleh sang narator tentang Hakim Yair adalah tentang 30 anak laki-laki, 30 keledai jantan yang mereka tunggangi. Orang zaman dulu Bapak Ibu punya keledai itu kekayaan yang luar biasa. Kalau kemudian 30 anak laki-laki semua mengendarai keledai, itu kekayaan yang luar biasa. Bukan hanya itu, anaknya masing-masing punya satu kota, ada 30 kota. Bapak Ibu, di tengah keterpurukan Israel secara moral, di banyak bagian mengalami kelaparan. Kalau Bapak Ibu melihat waktu pertama sekali kita belajar kitab Hakim-Hakim Otniel, setelah Otniel kita ketemu dengan Hakim Ehud. Di masa Ehud kelaparannya mematikan sampai kemudian Naomi pergi dari Bethlehem, kota roti itu, mereka pergi ke Moab, itu di zaman Hakim Ehud. Tapi setelah itu orang Israel berulang kali mengalami krisis ekonomi, krisis pangan Bapak Ibu. Dan perhatikan Hakim Yair, namanya orang yang menyadarkan atau orang yang memberi terang. Memang Bapak Ibu, ada kedamaian ketika dia memimpin menjadi hakim bersama dengan Tola bin Puad bin Dodo di bagian lain, belahan lain dari Israel. Tetapi ketika sang narator mempresentasikan kekayaan yang dia punya, kekayaannya berupa anak, keledai, dan kota-kota Bapak Ibu, bukankah kita berpikir, kenapa bisa begitu? Di tengah keterpurukan, baik ekonomi maupun spiritual, tapi ada pemimpin yang begitu mewah kehidupannya. Bapak Ibu, bagi teologi kemakmuran, ini akan dipakai sebagai landasan. Perhatikanlah, Tuhan memelihara, Tuhan memberi kekayaan, Tuhan memberi keberkatan. Tetapi sang narator tidak ingin bercerita tentang itu. Ingin bercerita tentang ketimpangan yang begitu serius oleh karena kemerosotan moral. Ketimpangan yang begitu rupa sampai pemimpin-pemimpin pun lebih memikirkan diri dan keluarga mereka daripada kemiskinan yang ada di depan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa belajar banyak hal melalui kitab Hakim-Hakim atau kitab sejarah ini Bapak Ibu, karena Allah berbicara juga melalui sejarah Bapak Ibu. Allah berkumandang melalui sejarah juga. Dan kita belajar di sini Bapak Ibu, walau namanya orang yang menyadarkan atau orang yang memberi terang, tapi gaya hidupnya belum tentu mewakili seperti arti namanya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, tidak ada yang salah menjadi kaya, tidak ada yang salah menjadi diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang menjadi salah kemudian ketika kita menumpuk bagi diri kita sendiri, kita mengabaikan dan lupa tanggung jawab untuk menolong sesama, memperhatikan yang lain, peduli kepada kekurangan orang lain. Ketika kita menimbun, di sanalah kerusakan terjadi. Memiliki bukan dosa, menimbunlah yang kemudian mendatangkan dosa. Bapak Ibu, kita perlu koreksi bagian ini bersama-sama. Kita semua belajar bertumbuh bersama. Mari kita cek diri kita masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, tetaplah menjadi orang yang terberkati.
tetaplah menjadi orang yang diberkati, tapi jangan menimbun bagi diri sendiri, pedulilah kepada orang lain, perhatikan orang lain, dan berbagilah. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.